Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Din Official. Teman-teman yang berbahagia, yang kami banggakan, pengertian, definisi sejatinya mampu menyederhanakan makna. Dari sebelumnya tidak dimengerti menjadi dimengerti. Jadi bukanlah pengertian, bukanlah sebuah definisi apabila menambah kesulitan pemahaman. Ketika menambah permasalahan, menambah kerutan di dahi. Biasanya para ahli ketika hendak mendefinisikan objek keilmuan, objek ilmu pengetahuan tertentu, biasanya melakukan dua pendekatan pengertian, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi artinya hendak mendefinisikan secara bahasa, asal usul kata, bahasa itu dari bahasa mana dan maknanya apa. Sedangkan secara terminologi berdasarkan batasan pengertian dari ahli tertentu sesuai latar belakang bidang keilmuannya. Sebagai contoh, ketika hendak mendefinisikan manusia secara etimologi, kenapa manusia disebut manusia? Misalkan, karena manusia itu cenderung lupa. Disitulah secara etimologi kenapa manusia disebut manusia. Sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab disebutkan sumiyal insan nisyan, insan nisyan. Jadi manusia itu memang tempatnya lupa. Namun bagaimana meningkatkan, menyadarkan diri dari kondisi yang sering lupa itu agar bisa meminimalisari. Tapi semangat secara etimologi itulah yang mendasari asal-usul kata akan penamaan sesuatu. Kemudian manusia secara terminologi, contohnya ketika Aristoteles atau yang biasa disebut dengan Aristo hendak mendefinisikan manusia. Apa itu manusia? Aristoteles mendefinisikan manusia adalah hewan yang berakal. Al-insan huwa hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berakal. Hewan adalah unsur yang memasukkan manusia, masukkan hewan ke dalam manusia, namun natik yang berakal ini adalah yang menolak tidak manusia itu bukanlah hewan. Jadi nilai kemanusiaan manusia itu ada saat dia berpikirnya. Ada nilainya itu manusia ada tingkat nalarnya, akalnya. Jadi batasan akan sebuah pengertian. Mungkin itu sebuah gambaran etimologi dan terminologi. Nanti akan di channel berikutnya akan ada makna hukum secara etimologi. Nah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan makna hukum menurut Cicero. Bagaimana menemukan makna hukum? Yang secara sederhana, yang gampang, yang dengannya kita mampu memahami hukum secara sederhana. Siapapun Anda, latar belakang apapun Anda mampu menemukan makna apa itu hukum. Sebagaimana ketika Anda memahami politik, menyangkut kekuasaan. Bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Bicara ekonomi, bicara mengenai kebutuhan. Bicara agama, bicara mengenai nalar dan wahyu. Nah, bagaimana ketika kita hendak memahamkan secara sederhana apa itu hukum? Adalah seorang filosof, seorang politikus ternama, seorang ahli hukum, advokat, dan orator, bahkan penyair di masanya, yaitu seorang yang bernama Marcus Tullius Cicero yang lahir pada tahun 106 hingga 43 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa hukum adalah ubi societas ibius. Hukum itu lahir karena adanya masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Masyarakat adalah sebuah sebab. Sebuah sebab lahirnya akibat hukum. Jadi tidak ada hukum jika tidak ada masyarakat. Hukum lahir karena adanya masyarakat. Penekanan Cicero menekankan korelasi yang kuat antara hukum dengan masyarakat. Pertanyaannya, apa korelasi antara hukum dengan masyarakat? Pertanyaan kedua, mungkinkah
masyarakat, kehidupan masyarakat itu ada tanpa ada aturan, tanpanya ada hukum di dalamnya. Nah, saya ingin menyederhanakan bahwa Marcus Tullius Cicero ingin mengasumsikan bahwa dalam masyarakat itu terdapat sekumpulan manusia, subjek hukum yang diasumsikan masyarakat itu pasti ada masalah. Semakin masyarakat itu kompleks, semakin masyarakat itu heterogen, semakin masyarakat itu dari berbagai jenis suku yang heterogen, maka tingkat masalah dalam masyarakat itu semakin besar. Sehingga karena masalah pada masyarakat yang heterogen, masyarakat yang plural itu kecenderungan masalahnya makin banyak, maka tingkat kebutuhan terhadap hukumnya makin tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang semakin homogen, masyarakat yang banyak sisi kesamaannya, maka potensi kecenderungan masalahnya sedikit. Karena masalahnya sedikit, kebutuhan tingkat urgensi terhadap hukum makin sedikit. Sehingga dari sini selesai. Arti dari sebuah hukum ditemukan bahwa hukum lahir karena adanya masalah dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada hukum kalau tidak ada masalah. Hukum lahir semata karena ada pelanggaran perbuatan segelintir manusia yang melawan norma-norma, aturan-aturan, yang melanggar nilai-nilai kepatutan di tengah masyarakat. Ada segelintir orang yang melanggar, yang berbuat yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Hanya segelintir perbuatan-perbuatan manusia inilah yang kemudian lahirlah sebuah hukum. Saya ingin ulangi sekali lagi sebelum saya tutup bahwa hukum lahir karena adanya masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.